Inilah tempat kemahku, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara percaya firman Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke, salam semuanya. Shalom. Kita mulai saja untuk sesi ini. Jadi kita pertama kalinya ini hari minggu kedua ya untuk
FGB yang 5. Terima kasih atas gabungnya. Doa pembuka kepada Pak Anton, dipersilakan. Shalom semuanya. Bentar ya. Kami mengucapkan syukur bahwasanya kami di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ya Bapak, Engkau mengumpulkan kami kembali melalui aplikasi Zoom. Kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami percaya di saat masa-masa seperti sekarang ini, biarlah di saat kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau, hadirat-Mu menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang bermasalah, menyembuhkan kami yang sakit. Dan kami percaya tangan-Mu senantiasa menyertai kami, memegang tangan kami melewati setiap permasalahan di dalam kehidupan kami. Biarlah hadirat-Mu seperti mata air yang jernih, yang bisa kami nikmati setiap orang yang apa Bapa. Terima kasih anak-Mu serahkan kepada dalam tangan-Mu, awal pertengahan sampai akhir ibadah FA pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya, kita diberkati, sama-sama kita katakan Amin. amin. Untuk sesi selanjutnya kita langsung lagu ke penyembahan.
Hallelujah. We worship you, Lord. Oh, Rabba, 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 Shakra, Rabba, Rabba, Rabba. Oh, Rabba, 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 Shakra. Oh, Shakra, Rabba, Rabba. Kami mengucapkan ya Tuhan. Kami percaya Kau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang besar. Bahkan Engkau yang dahsyat ya Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, Rabba, 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 Shakara, Rabba, 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 Rabba. Oh, Shakara, Rabba, 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 Rabba. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kami ya Tuhan, biar mata kami tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Biar di rumah kami masing-masing kami memuji dan menyembah-Mu dan dan kebenaran. Dan itu yang Kau rindukan ya Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, biar menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh, Rabba, 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 Shakara. Engkau melawan ya Tuhan setiap yang keluarga yang ada di rumah masing-masing. Pengurapan-Mu, kuasa-Mu yang sama boleh tercurah ya Tuhan. Oh, Rabba, 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 Shakara. Oh, Shakara. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Engkau. Kami bersyukur. Haleluya. We worship you, Lord. Kami bersyukur Tuhan. Dari ini Tuhan, tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Dari tempat ini kami mau bersatu hati Tuhan. FAGB yang bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Oh, Rabba, Shakara. Kami percaya bisa pujian penyembahan dinaikkan, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang buta boleh melihat, yang lumpuh boleh berjalan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau semua Allah yang baik dan sangat baik Tuhan, dan teramat baik. Kami mau mengucap syukur apapun keadaan kami hari-hari ini. Kami mau belajar mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Rabba, oh, yes, lawatan-Mu ya Tuhan, lawatan-Mu ya Tuhan. Yes, ya Tuhan, kami bersyukur. Thank you Lord Jesus. Yes, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Engkau memegang tangan kami dengan erat Tuhan. Engkau mengangkat kami naik dan tidak akan pernah turun ya Tuhan. Engkau menjadikan kami kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau semua Allah yang baik dan sangat baik Tuhan. Dan ucap syukur kami punya Engkau Tuhan. Ya keluarga besar kami ya Tuhan, bahkan yang di rumah masing-masing Kau berkati ya Tuhan, yang kuasa-Mu dan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan anggur yang baru, minyak yang baru, dan urapan yang baru boleh tercurah ya Tuhan. Karena kami percaya di saat nama-Mu ditinggikan dan dipemuliakan ya Tuhan, maka Engkau Allah yang bertata ya Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami akan dijadikan menjadi umat-umat yang berbeda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Engkau semua orang yang baik. Biar Tuhan hanya Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ya, mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Yes, ya pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari semua kita katakan haleluya. 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 Selanjutnya kita langsung saja ke video ibadah FA dari pusat.
Shalom, saya menyapa Bapak Ibu, baik yang berada di rumah dan dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, penuh kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19 ini di mana kita harus bekerja, belajar, beribadah di rumah, tetapi kita bersyukur ada sarana online internet ini yang memungkinkan kita tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu step ahead, selalu selangkah, selalu lebih maju daripada si jahat, Bapak Ibu. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, bahaya perang, penyakit tular, bahkan penyakit COVID-19 ini. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya percaya apapun keadaan kita, yang paling penting adalah respon hati, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hidup unggul yang Tuhan mau tetap ada dalam diri kita di tengah-tengah situasi apapun yang kita alami. Nah, hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita yang diambil dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 6. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 6, saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu. Jiklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Jiklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Jiklak. Jiklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun, serta menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan, lihatlah keunggulan seseorang itu pada saat seseorang itu dalam keadaan menghadapi situasi sulit. Karena pribadi sesungguhnya dari manusia itu akan muncul pada waktu dia mengalami masa kritis. Keunggulan pribadi seseorang akan terlihat pada saat dia mengalami suatu masalah. Namun adanya masalah, tekanan yang mungkin sepertinya batu yang menekan, sebenarnya ini akan membawa kebaikan kepada diri seseorang. Saya teringat Bapak Ibu, pohon kurma yang tumbuh di padang yang gersang, saat pohon yang lain gagal bertumbuh dan berbuah, tetapi pohon kurma tetap berdiri di tengah-tengah padang pasir yang gersang, tetap berbuah dan menghasilkan buah yang manis. Mengapa? Karena pada waktu bibit pohon kurma ini ditanam, dia dijepit oleh batu. Sehingga dia tidak bisa dulu bertumbuh ke atas, tetapi dia berakar ke bawah, berakar kuat. Sampai akhirnya pohon kurma ini memperoleh kekuatan untuk mendorong batu itu dan bertumbuh ke atas dan menghasilkan buah yang lebat dan buah yang manis, Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan senantiasa menyertai kita ketika kita menghadapi apapun masalah yang kita hadapi. Mungkin masalah itu seperti batu yang menghimpit, tetapi justru mendatangkan kebaikan kepada kita. Dalam hidup ini, ketika kita menghadapi masalah, janganlah kita menganggap masalah itu sebagai hal negatif yang akan menghimpit kita. Namun, ketika kita menghadapi masalah, kita semakin berakar ke bawah yang tidak kelihatan, yakni doa dan firman. Dan pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menggulingkan batu masalah itu, dan kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah kehidupan yang manis dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian, kita lihat bagaimana Daud
menghadapi kesulitan pada waktu dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Oleh karena Raja Saul iri hati, perempuan-perempuan Israel mengeluh-ngeluhkan Daud, mengeluh-ngeluhkan Saul. Saul dikatakan mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, dan ini menimbulkan iri hati Daud. Saul mengejar Daud, Daud harus bersembunyi. Dan suatu kali Daud sampai di kota Filistin, dan di kota Jiklak itu dia berada. Raja Jiklak, raja daripada penguasa pada waktu ini, mendengar tentang Daud yang pernah mengalahkan Goliat dan berpikir mungkin Daud akan berpihak kepada orang Filistin. Dan benar, pada waktu perang antara Israel dengan Filistin, Daud diajak untuk bisa bergabung dengan Filistin untuk berperang dengan Israel, tetapi sekutu Filistin menolaknya. Jangan-jangan ini siasat Daud nanti untuk mengalahkan mereka. Oleh karena itu, Daud disuruh kembali ke Jiklak. Pada waktu kembali, Daud dan pasukannya sangat terkejut karena Jiklak sudah habis dibakar rata dengan tanah. Semua ditawan. Wanita-wanita dan anak-anak yang tua dan muda ditawan karena mereka tahu pria-pria sudah pergi berperang, Bapak Ibu. Dan kita bisa lihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, termasuk istri Daud juga ditawan, dan ini memedihkan hati daripada Daud. Dan ketika Daud pulang, rakyat hendak melempari dia dengan batu. Oleh karena Daud dianggap gagal bertanggung jawab. Dan ini memedihkan hati Daud. Ini seperti tekanan yang dialami oleh Daud. Nah, lihat, tetapi kesulitan ini terus mematangkan Daud, mematangkan karakternya untuk menghasilkan buah rohani yang nantinya akan patut diteladani. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesulitan itu akan memisahkan orang kecil dan orang besar. Kesulitan akan menampi orang besar dan orang kecil. Tidak ada pahlawan tanpa pertempuran. Saya teringat bagaimana kisah petani kentang di Amerika Serikat pada waktu mereka panen. Mereka terlebih dahulu akan menghabiskan waktu memisahkan kentang besar dan kentang kecil. Tapi seorang petani, dia tidak memisahkannya. Dia langsung memasukkannya ke dalam truk besar dan kecil, campur begitu saja. Lalu dia segera membawa truknya menuju ke kota. Tapi dia tidak melewati jalan yang mulus. Dia melewati jalan berbatu-batu. Guncangan hebat terjadi selama dalam perjalanan. Tetapi hukum alam terjadi. Batu kecil itu melorot ke bawah, dan yang muncul di atas adalah batu-batu besar. Sehingga sampai di pasar, dia sudah tinggal jualan dan orang menyerbu karena kentang yang besar-besar, semuanya besar. Padahal yang kecil ada di bawah. Sementara petani yang lain masih ada di tempat mereka memisahkan kentang besar dan kentang kecil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, batu masalah, goncangan, situasi sulit itu akan memisahkan orang kerdil dan orang besar. Kalau hari ini saudara datang dengan masalah, Tuhan akan beri jalan keluar. Kita akan muncul sebagai pemenang. Nah, mari kita akan meneladani apa inspirasi daripada kisah ini, bagaimana keteladanan sikap unggul Daud sehingga dia muncul sebagai pemenang. Nah, yang pertama, kuncinya adalah menguatkan iman kepada Tuhan. Lihat di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 tadi, firman Tuhan berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ini saatnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, situasi sulit ini yang mengharuskan kita belajar dari rumah, bekerja, beribadah. Saatnya kita mengaktifasi dan mengoperasikan iman kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, kita punya iman. Bahkan dicatat kita, iman itu adalah roh. Di dalam Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13 berkata begini, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu juga berkata-kata. Sekali lagi, kita roh iman yang sama. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Saudara, roh iman adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang percaya. Kalau kita lihat dalam Galatia 2 ayat 20, dalam bahasa asli dikatakan, I live by the faith of the Son of God.
I live by the faith of the Son of God. Aku hidup oleh imannya anak Allah. Saudara, iman adalah sesuatu yang menarik perhatian Allah. Pada waktu wanita pendarahan 12 tahun itu memegang jubah, ujung jubah daripada Yesus, maka seketika itu dia sembuh. Dan Yesus melihat hal ini. Dan dia mengatakan, hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, iman itu spesial di hadapan Allah. Sekalipun iman kita tidak sempurna. Nah, bagaimana cara kita mengoperasikan iman kita, mengaktifasi iman kita, menguatkan iman kita di tengah-tengah situasi sulit yang kita hadapi pada saat ini? Saudara, kita harus mengoperasikan iman kita untuk membungkam iblis yang senantiasa menjadi pendakwa kita. Bukankah iblis selalu membuat kita bimbang, khawatir? Dia akan berkata, apakah kamu melihat apa yang kamu imani? Tidak kan? Apakah kamu merasakan apa yang kamu percaya? Itu tidak real, kata iblis. Yang kamu percaya itu tidak real. Saudara, iblis itu selalu mau setiap kita itu berdiri di atas 5 panca indera kita. Tetapi firman Tuhan mau setiap kita berdiri di atas iman kita. Sebab kalau kita berdiri di atas iman, kita selalu menang. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya mengandalkan panca indera saja, kita akan kalah. Saudara, iman itu bukan hanya berbicara soal apa yang Anda percaya. Kalau saudara percaya, kalau pegang lampu itu akan sembuh, peganglah lampu itu maka pasti Anda tidak sembuh. Saudara, iman bukan bicara apa yang kita percaya, tetapi siapa yang kita percayai. Saudara, di dalam firman Tuhan tadi dalam ayat 2 Korintus 4 ayat 13, roh iman yang sama. Yang sama seperti apa roh iman kita? Sama seperti iman Abraham. Amin. Iman Yakub, Ishak, Daud, Daniel, Musa, Yosua. Kita memiliki iman yang sama. Bahkan iman yang dimiliki oleh Yesus, itu adalah iman yang sama yang kita miliki. Iman bukan formula, tetapi iman itu adalah roh. Saudara, saya percaya kalau di tempat saudara dipenuhi oleh orang yang beriman, namun ketika ada yang datang dengan khawatir, dengan lemah, pasti dia dikuatkan. Oleh karena dikelilingi oleh orang-orang yang beriman. Tapi sebaliknya, ya, bisa sebaliknya juga. Saya teringat bagaimana kisah 12 pengintai diutus oleh Musa. Hanya dua orang yang berkata positif. Negeri yang kita itu luar biasa baiknya. Kita akan bisa mengambil tanah itu sebab yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Tapi 10 orang berkata apa, saudara? Kita tidak mungkin bisa menang. Mereka berkata, mereka pesimis. Kita ini seperti belalang, kita nggak mungkin bisa menang. Mereka itu orang raksasa, kita hanya seperti belalang. Dan lihat hasilnya. Tuhan datang, Bapak Ibu, dalam kemah suci bangsa Israel dan berkata, tidak ada yang akan masuk ke tanah perjanjian. Orang-orang yang pesimis ini, hanya hambaku Kaleb yang memiliki roh yang berbeda yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Doa saya, Bapak Ibu, biar setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan berkata, ini adalah hambaku yang baik, yang memiliki roh yang berbeda, yang akan menjadi pemenang di hari-hari yang berikutnya. Menang atas masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini rumusnya percaya, katakan. 2 Korintus 4 ayat 13, kalau saya percaya, katakan. Banyak orang percaya tapi tidak mengatakan perkataan imannya. Saudara, kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu menjadikan alam semesta ini dengan perkataannya. Dalam keadaan gelap gulita, Tuhan berkata, jadilah terang. Dan Tuhan lihat terang itu jadi. Tuhan katakan dan Tuhan melihat. Hari ini, di tahun sebagaimana yang pemimpin kita sampaikan, bahwa sepanjang tahun ini adalah kita harus menyatakan kebenaran dalam kasih. Speaking truth in love, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita mengaktifasi iman kita. Saatnya kita percaya, katakan. Katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan pasti buka jalan.
Kalau Anda percaya Mazmur 91, percaya, katakan, Tuhan adalah Engkau tempat perlindunganku, tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, tulah tidak akan mendekat kemahku. Sebab Tuhan akan kirimkan malaikat yang akan menjagaku di segala jalanku. Mari katakan Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana mengoperasikan iman kita. Dia berkata pada Markus 11 ayat 23 sampai dengan 24, firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, lihat, pola ini tidak berubah. Percaya, katakan. Saudara, gunung itu bisa masalah. Gunung itu bisa juga penyakit COVID-19, virus corona ini. Mari, bersama-sama kita punya roh iman yang sama. Roh iman yang anak Allah. Kita percaya, kita katakan. Mari, kita katakan bersama-sama. Ya, kepada gunung masalah ini, virus corona ini. Virus corona, dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa itu, aku katakan kepada virus corona, pergilah dari muka bumi ini, pergilah dari tubuh anak-anak Tuhan, pergilah dari setiap tubuh yang terinfeksi dan beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Engkau tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita perkatakan kehidupan. Saya percaya mujizat akan terjadi. Justru di tengah-tengah kesulitan, mujizat akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab justru mengalami mujizat besar ketika mereka di saat-saat menghadapi masa sulit. Tahukah Bapak Ibu di manakah Daniel menghadapi mujizat paling besar dalam hidupnya? Bukan dalam istana raja, tapi di gua singa. Di manakah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi mujizat terbesar dalam hidupnya? Bukan di istana pemerintahan, di dapur api justru. Percayalah Bapak Ibu, kita akan melewati badai ini, pencobaan ini. Sebab badai pasti berlalu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Mari kita perkatakan perkataan hidup. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menggemakannya itu berarti berulang-ulang. Mari kita memperkatakan berulang-ulang perkataan yang positif, perkataan yang menguatkan kita, dan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah menguatkan iman kepada Tuhan, dan yang kedua adalah miliki semangat, pantang menyerah. Daud ketika mengejar orang Amalek, ada 200 pasukannya itu tidak mampu lagi menyerang, bersama-sama dengan Daud untuk menyerang mereka. Mereka lelah, mereka berhenti di tepi sungai Besor. Tetapi Daud beserta 400 pasukannya tetap semangat mengejar pasukan Amalek itu. Dan Tuhan melihat semangatnya ini dan memberikan berkat kepada Daud. Saudara, hanya orang yang memiliki semangat, pantang menyerah, tekun, ulet, ini yang akan menjadi pemenang. Ini yang akan membuat justru tengah-tengah tekanan ini, kita akan menghadapi satu ketekunan. Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, ujian tekanan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang ulet, tekun. Saya percaya saat kita sudah terbiasa dengan ketekunan ini, tantangan sebesar apapun kita bisa atasi. Ada moto, tough times don't last, but tough people do.
Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapakah yang dapat memulihkan semangat yang patah? Saudara, kalau kita punya semangat, maka selama kita di rumah mungkin, maka akan muncul ide, kreativitas selama di rumah. Hari-hari ini kita harus punya semangat untuk mampu beradaptasi dengan situasi yang akan di depan nanti. Situasi yang saat ini disebut dengan new normal. Bapak Ibu, apa itu situasi new normal yang akan kita hadapi ke depan? Ini adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan virus COVID-19. Kita akan nanti sepanjang ke depan kita akan terbiasa memakai masker, kita akan menjauhi kerumunan, kita akan menjaga jarak dengan orang lain, kita akan terus bekerja, belajar, beribadah di rumah dengan online. Ini yang kita harus bisa beradaptasi dan hanya orang yang smart yang mampu bisa mengatasinya. Saudara, ujian tekanan akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang ulet dan gigih. Kalau kita ada kesulitan, kita sudah coba berbagai usaha, namun gagal, doa, dan kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat, inspirasi kepada kita untuk dapat melakukan terobosan, ide-ide yang baru selama kita di rumah, dan kita akan menjadi pemenang. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita tetap memiliki sikap unggul di masa sulit ini? Yang ketiga adalah memperhatikan orang lemah. Saudara, lihat di dalam ayat 12 pembacaan firman Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Daud pada waktu dia mau mengejar dan dia nggak tahu kemana larinya orang Amalek. Dia bertemu dengan seorang budak Mesir yang hampir mati di jalan, dan Daud dengan belas kasihan menolongnya, memberi makan dan minum. Dan pada waktu budak Mesir ini ditanya, dia berkata bahwa saya adalah budak orang Amalek. Kami baru menjarah tanah Negeb dan membakar kota Ziklag. Ketika Daud memperkenalkan dirinya, siapa dirinya, terkejutlah budak ini dan memohon untuk diampuni nyawanya. Tetapi Daud, dia berbelas kasih, menolong, memperhatikan dia, menyelamatkannya. Dan hasilnya, budak Mesir ini menunjukkan jalan di mana orang Amalek berada. Dan Daud mengerahkan pasukannya, mengejar orang Amalek, mengalahkannya. Bahkan berhasil membebaskan seluruh tawanan, tak kurang suatu apapun diselamatkan oleh Daud. Bahkan mereka menjarah habis orang Amalek itu, dan seluruh barang-barang yang dirampas kembali diperoleh oleh Daud. Nah, saudara, di tengah-tengah masa sulit ini, sikap unggul yang harus kita pertahankan adalah memperhatikan orang lemah. Saudara, di tengah-tengah situasi ini kita bisa alami. Kita juga sulit. Mungkin ada saudara kita yang datang ke rumah minta pertolongan. Di saat ini kita juga sulit. Kita harus menolong. Saya percaya Bapak Ibu, kelompok sel, family altar Bapak Ibu, bahkan dalam keluarga besar GBI Medan Plaza telah melakukan hal ini. Memperhatikan orang lemah, membantu orang susah, menyisihkan sebagian dari berkat yang Tuhan pakai untuk kita membantu orang miskin, menolong orang yang lemah. Marilah kita menjadi bukan orang egois, tapi tetap menjadi berkat. Tetap berbuah di masa sulit dan menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan di dalam Mazmur 41 ayat 2 sampai dengan 4. Dialah firman Tuhan yang menguatkan kita, yang akan menjadi remah, menjadi berkat bagi setiap kita yang memperhatikan orang lemah. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan akan membantu dia di ranjangnya. Waktu sakit, di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saudara, firman Tuhan ya dan amin. Percaya, katakan, kita akan tetap menabur di masa sulit sekalipun. Menabur yang baik. Memperhatikan orang lain. Berdoa buat orang lain sekalipun mungkin itu menyakiti hati kita. Lihat bagaimana Ayub keadaannya dipulihkan pada waktu dia menghadapi kesulitan. Ayub adalah pribadi saleh yang Tuhan sendiri katakan.
Dia adalah pribadi yang saleh, yang taat kepada Tuhan. Saudara, Ayub pada hari yang bersamaan kehilangan seluruh hartanya. Kambing dombanya, anak-anaknya, semua hartanya, bahkan istrinya mengutuki dia. Teman-temannya menghakimi dia, mendebatnya, menuduhnya orang berdosa, orang yang bersalah. Tetapi akhirnya Daud dipulihkan setelah mencabut kata-katanya. Dia sempat bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya. Bagaimana keadaan Ayub dipulihkan dalam Ayub 42 ayat 10? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, keadaan Ayub dipulihkan bukan pada waktu dia meminta doa dari saudara-saudaranya, tapi dia pada saat waktu dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin sahabatnya itu menyakiti hatinya, menghakimi dia, tapi ketika dia berdoa, keadaan Ayub itu dipulihkan. Saudara, saya berdoa, kiranya setiap kita anak-anak Tuhan yang ada, yang bertumbuh dalam kelompok sel, family altar, adalah pribadi yang tetap memiliki sikap unggul di masa sulit ini. Mari, terus yang pertama, menguatkan iman kepada Tuhan. Yang kedua, miliki semangat, pantang menyerah, ulet, tekun. Dan yang ketiga, memperhatikan orang lemah. Doa saya, kiranya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kehadiran-Mu melalui firman-Mu. Tuhan, Engkau yang menguatkan setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak Tuhan, dimanapun berada pada saat ini, baik di rumah maupun dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menganugerahkan berkat kepada anak-anak-Mu. Tuhan yang menguatkan iman mereka. Jadikan mereka pribadi yang tetap memiliki sikap unggul di hadapan Tuhan. Iman yang semakin bertumpu kepada Tuhan. Mereka menguatkan iman mereka. Mereka tetap memiliki semangat ya Tuhan. Dan juga menjadi pribadi yang memperhatikan orang lemah. Berkat-Mu setiap kami Tuhan. Kami berdoa. Berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Shalom semuanya. puji Tuhan ya. Ini kita udah memasuki di ibadah yang kedua ya. Ya, kedua. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita bersyukur bahwa para pengurus EPA GB Yanglim dan anggota-anggota EPA tetap eksis, tetap setia ya untuk beribadah. Seperti tadi ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Perlin Jebua, bahwa hari ini kita harus kuat dalam iman, tetap semangat, tetap tekun di dalam Tuhan. Karena orang yang beribadah datang kepada Tuhan, Tuhan akan bedakan. Karena di Maliki 3 ayat 18 berkata, jadi pada hari-hari ini, di saat kita beribadah datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita seperti di Mazmur 91. Puji Tuhan ya, buat para leader, pengurus EPA maupun para anggota-anggota EPA yang setia beribadah kepada Tuhan. Biarlah api cinta Tuhan terus melekat dalam kehidupan kita hari demi hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Informasinya
untuk pengumuman seperti disampaikan tadi Boksu Pak Torang, bahwa di minggu depan pada tanggal 29 Mei live streaming kita diliburkan dan digabungkan untuk ibadah AGM di pusat, karena di situ ada EPA gabungan di ibadah AGM. Untuk di tanggal 5 Juni nanti kita mengadakan nanti live streaming atau kita infokan kepada setiap para leader maupun para pengurus di grup Departemen FA pada jam-jam tayangnya atau informasi berikutnya. Ya, ketiga buat pengumumannya, terima kasih kepada semua yang terlibat dalam ibadah, khususnya para leader FA, para pengurus dan anggota-anggota FA, dan koordinator pusat Bapak Torang Girsang yang telah mendukung kita dalam acara ibadah Jum ini, dan juga Pak Tony ya, Antoni, sehingga dalam situasi pandemi COVID-19 kita tetap bersemangat, tetap mempunyai api di dalam Tuhan. Karena saat kita tetap mempunyai api dalam Tuhan, maka hadirat Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita, sehingga keberhasilan, keberuntungan menyertai dalam setiap pekerjaan, pelayanan maupun keluarga kita. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Bapak Palar untuk memberikan informasi FH hari ini. Dan kita langsung kepada doa berkat penutupnya. Ya, doa penutup ya. Kita bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Kita satukan hati. Kedengaran ya suara saya? Dengar Pak. Kami mengucap syukur Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan tentunya kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu, pembelaan-Mu, kasih setia-Mu, bahkan kasih karunia-Mu atas hidup kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, di saat-saat dalam situasi yang baru yang disebut new normal, kami hamba-hamba-Mu masih bisa berkumpul beribadah FA walaupun melalui aplikasi Zoom. Tapi kami percaya Tuhan, di tempat yang baru, di suasana yang baru, ada juga hikmat yang baru yang akan Kau curahkan atas setiap kami, khususnya di pencurahan Roh-Mu ya Bapak. Biar Roh-Mu yang menghibur, menolong setiap kami ya Bapak, menguatkan setiap kami, akan membukakan rahasia-rahasia ilahi yang kami tidak mengerti, supaya kami tidak bingung lagi, supaya kami tidak ketakutan lagi, bahkan kami tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman yang disampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Elin Jibua, untuk kami lebih lagi dikuatkan, menguatkan iman kami kepada Tuhan, dan lebih lagi membangun semangat yang tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, dan kami tetap bersemangat dengan optimisme yang dari Engkau ya Bapak. Dan kami juga tetap memperhatikan yang lemah ya Bapak, menabur di tengah krisis, berbuah di tengah krisis, sebagaimana firman-Mu ya Bapak, supaya kami tetap melakukan kehendak-Mu ya Bapak, bahkan menjadi saluran berkat-Mu ya Bapak,
Berkati setiap kami hamba-hamba untuk tetap memberi dan memberi ya Bapa, karena memberi lebih baik daripada menerima. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Pelin Jebua yang telah menyampaikan isi hatimu. Kiranya pelayanan hamba-Mu dimanapun, Kau sertai dengan berkat kemuliaan-Mu, berkat penyertaan-Mu, bahkan berkat materi jasmani dan rohani ya Bapa. Pakai terus hamba-Mu ya Bapa. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, tutup bungkus dengan kuasa darah. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Edi Praitno, Pak Bambang Yonan sebagai Gembala Pembina kami di pusat, Pak Niko, serta Gembala di tempat kami GBI yang lain, Bapak Pendeta Adrian Eko, serta hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian, khususnya di pelayanan Zoom ini ya Bapak, Pak Torang, Pak Antoni, Pak Alar dan semuanya ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau juga akan nyatakan ya Bapak sesuatu yang lebih baru lagi ya Bapak, hingga kami boleh lebih lagi berbuah ya Bapak, lebih lagi menabur ya Bapak, sehingga lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Biarlah fasilitas ini tetap akan kami pakai ya Bapak, supaya lebih lagi kami boleh menjadi saksi-Mu, di mana kuasa-Mu Kau curahkan lebih dan lebih lagi Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan kami ya Bapak. Ya Tuhan, Indonesia Engkau lawat, Indonesia boleh bersatu menang melawan COVID-19 ini ya Bapak. Juga bahkan Tuhan Kau satukan dari Sabang sampai Merauke, sehingga seluruh rakyat boleh taat tunduk terhadap peraturan pemerintah ya Bapak, untuk menjaga jarak, memakai masker dan hal-hal protokoler yang telah dilaksanakan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Presiden Joko Widodo, wakilnya Pak Maruf Amin, staf kabinet Indonesia dengan dana dan daya dari seluruh rakyat bersatu di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kau berkati pemimpin gereja, supaya mereka juga kuat bersatu untuk melakukan keputusan yang menguatkan, yang membangun semangat, perkataan yang membangkitkan semangat, yang membangun harapan Indonesia yang lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berserah Tuhan untuk seluruh umat-Mu ya Bapak. Biarlah Roh Kudus-Mu Kau curahkan ya Bapak, supaya seluruh umat-Mu boleh tahan terhadap kesehatan, boleh mempunyai ketahanan terhadap keuangan, tidak ada kesulitan. Biarlah tidak ada lagi hal-hal yang tidak memungkinkan, bahkan mujizat-Mu boleh Engkau nyatakan, sehingga seluruh umat-Mu boleh bersatu di dalam Engkau ya Bapak, menjadi saksi-Mu ya Bapak. Saat inilah Tuhan, kami umat pilihan-Mu akan menjadi sahabat bagi semua bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah di rumah-rumah boleh ada mesbah yang memuji menyembah Engkau ya Bapak. Ada lebih lagi gereja-gereja di dalam rumah-rumah ya Bapak, yang membangun hubungan dengan Engkau, yang mempunyai relationship dengan Engkau dan sesama ya Bapak, dan menjadi berkat bagi sekeliling. Dan mereka akan tahu bahwa kami bersama dengan Engkau. Kami kuat karena ada Allah di belakang kami ya Bapak, Allah yang menopang menolong kami. Bahkan Roh Kudus yang menghibur, menolong, menguatkan dan melakukan kehendak Bapa di surga ya Bapak. Biar doa-doa dari seluruh umat-Mu Tuhan, Kau jawab, Kau nyatakan Tuhan dengan tali kasih-Mu yang sempurna ya Bapak. Kau satukan seluruh kami di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Saat ini juga kami Tuhan mengatakan, berdoa untuk kota kudus-Mu, Shalom Yerusalem. Kiranya damai sejahtera ada dalam tembok dan puri-Mu, dan sukacita bagi yang mencintai-Mu. Terima kasih ya Bapak. Jika sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah tempat kami masing-masing, keluar dari lift dari aplikasi ini ya Bapak, untuk kembali kami melakukan aktivitas kami ya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus tetap bersama kami, Roh Kudus tetap bersatu di dalam kami ya Bapak. Kami tetap tidak tinggal diam ya Bapak, kami tetap produktif ya Bapak, kami tetap
menabur ya Bapak. Kami tetap memberkati karena Engkau Allah sumber berkat itu sendiri. Makasih Tuhan, biarlah sebelum itu kami rindu Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan perbendaharaan surga-Mu ya Bapak, dan kami siap menerimanya. Mari kita kasih Tuhan, buka kedua tangan, arahkan hati dan wajah ke surga. Umat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang yang sempurna daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persetujuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudusnya. Itulah yang menyertai kita mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Mari kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Makasih Bapak Ibu. Shalom.